katakan untuk apa ya, diekspos bahwa aromaterapi cendana bisa mengobati orang yang nggak bisa tidur, sulit. Tapi testimoni orang pengalaman, iya. Kau mau milih faktanya apa milih khasiatnya? Susah kan itu. Ngobrol asik bareng Resevara. Wangi memberikan efek ke tubuh, jadi lebih baik. Kalau fragrance kan cuma wangi aja sesaat, wangi nih gitu ya kan. Nah, kalau pengobatan hormon yang sering manfaatkan aromaterapi itu apa aja, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, supaya kita nggak salah, akhirnya main hantem aja. Aromaterapi bisa digunakan untuk semua penyakit hormonal. Jadi kacau kan? Misalnya tadi saya bilang, apa iya orang yang kekurangan growth hormon suruh menghirup aromaterapi terus? Ya mungkin, tapi perlu waktu lama. Dan saya sih, satu lagi sebelum saya ngomong lebih jauh begini. Aromaterapi ini ada satu jenis pengobatan alternatif yang sebenarnya sulit untuk Badan POM atau FDA menyetujui sistem ini, karena sistem ini, aromaterapi ini ada keterbatasan. Keterbatasan pertama masalah dosis. Kita nggak bisa ngitung. Mungkin 10 atau 15 tetes tadi masuk ke sini, mungkin yang terhirup hanya 10%, selebihnya kan tersebar kemana-mana, atau ada yang tersisa ke bawah. Nah, kita nggak dapat menghitung dosis. Karena itulah aromaterapi tidak bisa dikatakan untuk diekspos bahwa aromaterapi cendana bisa mengobati orang yang nggak bisa tidur, sulit. Tapi testimoni orang pengalaman, iya. Tapi kita nggak bisa menerangkan secara farmakologi sekian tetes aroma dari cendana akan terhirup sekian mikrogram, nggak bisa. Nah, itu tadi. Nah, balik lagi ke manfaat aromaterapi untuk penyakit hormonal ya. Nah, sejauh ini dari literatur hanya beberapa sistem hormonal yang efek nyatanya dirasakan orang dengan menggunakan aromaterapi yang biasanya menyangkut psikis. Nah, balik lagi psikis, jadi kejiwaan. Contohnya aromaterapi tertentu dia yang diserap melalui hidung, ada yang mengeluarkan dari masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke hipotalamus memerintahkan keluar. Pernah dengar namanya serotonin, dopamin, adrenalin, kan itu kan? Satu lagi norepinefrin. Nah, tapi dari semuanya itu keempat-empat ini sebenarnya kalau ini lebih bekerja ke arah, memang ada secara tubuhnya tapi psikisnya juga bekerja dia. Nah, dari 4 hormon ini ada yang inti dari semuanya itu, sementara saya terangkan memberikan kenyamanan lah, fokus, ketenangan, rileks, kira-kira itulah. Berarti bisa lah untuk psikis ya terutama. Ya, terutama psikis. Karena kan kalau jiwanya udah nggak sehat, ya tubuhnya nggak sehat. Jadi kalau definisi sehat itu mestinya kan stabil atau seimbang antara tubuh, jiwa, dan roh. 3 itu. Nah, 3 ini sering berhubungan. Ketika jiwanya terganggu, ketenangannya terganggu, gelisah, otomatis tubuh akan mengeluarkan sesuatu yang negatif. Jadi penyakit juga. Dibalik sekarang, kalau tubuhnya sakit, psikis, kejiwaannya tenang, nyaman, rileks, bisa istirahat, tubuh akan memperbaiki diri. Karena tubuh juga bisa memproduksi antibodi sendiri yang dia menolak penyakitnya. Asal tidak penyakit karena kerusakan organnya, lain lagi. Ya, berarti kalau misalnya tubuhnya masih kelihatan sehat, tapi kalau jiwanya nggak bagus, ya berarti nggak sehat juga. Nggak sehat juga ujung-ujungnya begitu. Berarti semua harus seimbang. Jadi tubuh sehat, jiwa sehat, rohnya juga sehat. Maka ada bahasa istilah dengar ya, mensana in corpore sana kan, dalam tubuh sehat terhadap jiwa yang sehat kan, gitu loh. Itu juga kemarin pelatihan yang didapat sama Pak Dar, makanya saya tertarik banget ini untuk bahas ini. Jadi beberapa orang yang sakit misalnya jiwa, mungkin kan orang yang sakit jiwa kan ya bisa dibilang mereka tubuhnya bagus kan, cuma otaknya yang jiwa otak itu fisik otak kan fisik kan, tapi fisik otak itu menghasilkan pemikiran, misalkan perasaan, itulah jiwa. Kan gini. Nah, contoh gini, kalau Christina barangkali badannya sehat, tapi malam-malam gelisah nggak bisa tidur, ya kan gitu. Nanti lama-lama kalau diamkan sakit. Betul. Nanti ada sesuatu yang akhirnya lemes, badan tensi atau nggak mau kerja, malas atau sakit lah. Dibalik sekarang, Christina sakit tubuhnya, panas barangkali. Saran dokter biasanya apa? Banyak istirahat, tidur, itu kan sebenarnya rileks supaya tubuh istirahat tenang dan menghasilkan antibodi. Nah, itulah dibantu dengan aromaterapi, kan gitu. Nah,
begitulah aromaterapi kerja ya, mekanismenya yang tadi Pak Dar cerita. Nah, memiliki manfaat seperti apa sih sebenarnya aromaterapi ini? Kan banyak juga sebenarnya orang aromaterapi, tapi kadang masih ngeyel, cuma aroma doang kok bisa, gitu. Tadi saya bilang kalau saya akan fokus ke aromaterapi kepada 4 hormon tadi, ada serotonin, ada dopamin, ada adrenalin, dan ada epinefrin, norepinefrin lah gitu. Nah, 4 ini apa namanya ya? Kita hubungkan dengan kejiwaan psikis, dia akan memberikan rileks, nyaman, fokus, kemudian tenang, kemudian biasanya orang dalam posisi tertekan dia akan depresi. Betul. Nah, dengan adanya peningkatan adrenalin, dia akan meningkatkan suplai jantung berdetaknya meningkat, otomatis suplai oksigen dalam darah sampai ke otak jumlahnya cukup sehingga nyaman. Jadi kalau konsep hidup manusia sebenarnya kan dalam darah jumlah oksigennya cukup dan itu terdistribusikan ke seluruh bagian tubuh gitu. Iya. Berarti itulah manfaatnya kan. Iya. Jadi nggak cuma sembarangan aja, karena nggak kayak fragrance kan, nggak memiliki manfaat. Nah, kan dari sekian banyak minyak essential oil yang terutama Rosevara keluarkan ya Pak ya, yang bisa untuk digunakan sebagai aromaterapi, apakah semuanya? Ya. Yang sejauh ini apa yang saya tahu semuanya bermanfaat sebagai aromaterapi. Setidak-tidaknya memberikan ketenangan, nyaman. Tapi aromaterapi memberikan semangat. Jadi gini, balik lagi. Ketika jiwanya sudah disehatkan dengan aromaterapi, tentu akan mensupport untuk kesembuhan kalau ada penyakit di dalam jasmaninya, tubuhnya kan gitu. Betul. Ini kita tinggalkan dulu spiritual ya. Meskipun sebenarnya 3 ini nggak bisa lepas. Betul. Orang biasanya kalau yang itu kan sebelum minum obat berdoa dulu kan gitu kan. Betul. Atau juga sebelum pakai aromaterapi berdoa dulu kan. Nah, jadi ketika jiwanya disehatkan, diberikan makanan, ini kan makanan jiwa sebenarnya. Ya, betul. Bisa support jiwa. Nah, otomatis tubuh akan menjadi homeostasis timbang dan mungkin kalau ada penyakit-penyakit tertentu bisalah dia membantu untuk kesembuhannya. Intinya membantu ya Pak? Iya. Jadi nggak boleh overclaim juga sih. Sebenarnya itu, tapi gini. Karena kadang aromaterapi ini sifatnya subjektif. Ada orang yang merasa yang tensinya tinggi setelah aromaterapi menjadi turun. Betul. Ada, bisa. Ada orang yang tadinya udah menjelang benar-benar gagal jantung karena apa, pakai aromaterapi. Tapi semua itu sebenarnya karena testimoni, bukan karena data clinical trial yang sulit dibuktikan. Betul. Dan dunia juga mengakui, tapi karena tidak ada bukti fakta nyata yang bisa matematis sehingga tidak bisa mengklaim, contohnya minyak kenanga bisa untuk membangkitkan gairah. Memang ada efeknya itu, tapi secara farmakologi hubungannya sama apa? Susah kan? Tapi faktanya ada gitu. Nah, betul. Kalau bahasa herbal itu sebenarnya lebih kepada testimoni, bukan dari clinical trial. Betul. Meskipun clinical trial juga terbatas juga sebenarnya. Sekarang lagi ramai, tau nggak herbal yang sedang lagi ramai kan sekarang COVID-19 ya? Tahu nggak herbal yang sekarang sedang ramai untuk mengatasi COVID? Pernah dengar eukaliptus? Iya. Ya kan? Rame kan? Orang merasakan manfaatnya, merasakan dampak positifnya, tapi tidak bisa kita klaim, kita daftarkan, kita izin untuk mengatakan eukaliptus sebagai obat untuk mengatasi COVID. Nggak bisa. Karena nggak ada bukti faktanya. Betul. Tapi orang merasakan. Kalau buat saya gini, kau mau milih faktanya apa milih khasiatnya? Susah kan? Jadi semua harus benar diteliti lebih meskipun lanjut, dengan izin didaftarkan itu juga ada yang penting sebenarnya keamanan. Betul. Efek samping. Tapi kalau sejauh ini, kalau seperti ini mau efek sampingnya apa? Nah, itu pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Efek sampingnya apa? Iya. Ngobar, ngobrol asik bareng Rosevara.